kita agak mendadak karena ada instruksi dari PDM untuk menyampaikan, melaporkan kaitannya dengan masjid-masjid yang ada yang tanah wakafnya itu ke Muhammadiyah. Nah, ini nanti diminta untuk dilaporkan. Di antaranya nama masjidnya, kemudian nama ketua takmirnya. Nah, kalau nanti ini sudah klop, kemudian nanti tinggal kita kirim ke ranting-ranting itu untuk memberi nama dari ketua takmirnya. Sehingga nanti bisa kita kirim ke daerah dan juga itu nanti juga bermanfaat bagi kita, nanti lebih pas. Kemudian kita kalau ada program-program seperti kemarin itu ada yang masjid di bawah binaan Muhammadiyah untuk memberikan infaknya 1 Jumat atau 2 Jumat ataupun mungkin mengirimkan takmirnya. Ini nanti juga kita akan paham dan juga biar teman-teman di ranting kalau nanti diberi penjelasan itu biar betul-betul dijaga. Mungkin banyak yang masjid itu wakafnya di Muhammadiyah, tapi sing mengelola koncolio. Nah, nanti biar sebetulnya juga tidak apa-apa, Pak kan nek karo kegiatan Muhammadiyah terus tidak nyambung kan jadi kurang klop nanti. Itu saja pengantar, langsung saja untuk disampaikan dari Mas Reza atau Mas Kamdi, sehingga nanti kita yang hadir bisa mengerti. Misalkan itu belum pas ya nanti dipaske. Itu saja ya. Monggo Mas Reza. Mas optimal patahnya Mas optimal. Lambung. Patah. Nah, kita. Ya, kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kanit Cabang Muda Ciring dan mitra kerja Mas Reza dari MPI yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena nikmat dan karunia-Nya pada malam hari kita bisa bertemu dalam rangka melanjutkan program Majelis Wakaf yang dulu namanya sinkronisasi tanah wakaf. Memang benar apa yang disampaikan Bapak Ketua tadi, karena situasi dan kondisi baru malam hari ini kita bertemu untuk verifikasi data tanah wakaf yang kemarin oleh Majelis Wakaf mengamanahkan atau minta tolong kepada MPI untuk membantu dalam hal ini sinkronisasi tanah wakaf dari mulai foto, kemudian koordinat dan lainnya. Untuk itu semua itu sebetulnya sudah dilaksanakan oleh MPI dan kalau tingkat kabupaten sebetulnya sudah clear.
namun untuk tingkat cabang detailnya itu belum. Oleh karena itu pada malam hari ini nanti mudah-mudahan kita dapat mengetahui gambaran walaupun tidak tuntas atau sementara kita tahu kondisi tanah wakaf Muhammadiyah cabang Juwiring. Kalau kaitannya nanti dengan masjid yang nadirnya Muhammadiyah, monggo nanti juga kita sama-sama kita ketahui. Namun sedikit untuk masjid yang nadirinya itu perorangan, tapi juga tercatat di daftar tanah wakaf Muhammadiyah, itu bagaimana seandainya itu selektif, artinya kalau memang perorangan itu orang Muhammadiyah, itu mungkin bisa kita tetap kita akomodasi. Tapi kalau memang itu bukan orang Muhammadiyah, contohnya Gudang Sari aja, itu ada masjid nadirnya perorangan. Perorangan itu artinya Pak Lurah dan perangkatnya, padahal semua sudah meninggal. Itu bagaimana kalau itu ditinggal saja atau dihilangkan, tidak dimasukkan daftar kita, itu karena nambah banyak gitu loh, yang apalagi sertifikatnya tidak ada. Itu saya yakin itu di KUA. Sebab ada kemarin itu ada takmir yang di Gudang Sari yang nadirnya itu perorangan, minta kopiannya. Setelah saya telusur di KUA, jadi tidak di tempat kita di BCM, itu yang perorangan. Maka bagaimana kalau nanti kita selektif yang nadirnya itu perorangan, bagaimana kalau itu memang dihapus saja dari daftar kita. Ini masukan saja, monggo nanti sama-sama kita pertimbangkan. Dan untuk detailnya verifikasi atau sinkronisasi data nanti sebetulnya kami serahkan kepada Mas Surya. Terima kasih dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perorangan itu kalau zaman dulu kan memang perorangan, tapi kan lewat teman-teman kita PRM itu kan mesti dari pengurus BPN. Kalau seperti saya dulu tahun 90-an berapa itu jadi anggota tim wakaf di Rantai, dulu juga memang disebut ketuanya itu Pak Umar Wadi, Sekretaris Roti, itu kan Muhammadiyah itu pasti kita pertimbangkan. Tapi kalau tempat saya misalnya Pak Lurah dan perangkat saya, Pak Lurah belum Muhammadiyah gitu loh. Pak Lurah juga ya Muhammadiyah. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Juwiring beserta jajarannya yang kami hormati Majelis Wakaf dan anggota-anggotanya dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan data-data yang kami cari. Jadi mohon izin cerita sedikit. Kami menerima tugas dari pimpinan cabang Muhammadiyah Juwiring melalui Majelis Wakaf. Kalau saya tidak salah ingat bulan November 2024. Waktu itu kami dipeseni bahwasanya data itu harus sudah selesai akhir 2024. Pernah ada pertemuan di daerah, waktu itu ada program geotek untuk tanah-tanah wakaf di seluruh wilayah daerah Kabupaten Klaten. Namun pada prakteknya kami dari Majelis Pustaka pimpinan cabang Muhammadiyah Juwiring waktu itu saya bagi ke 6 orang anggota kami MPI, kami libatkan yang muda-muda. Ada Mas Fauzan, ada Mas Afan, Mas Rizky, Mas Sultan, Mas Bagio, dan saya sendiri. Waktu itu sebelum jalan gambaran di lapangan itu saya cuma menyelaraskan tentang aplikasi yang kami gunakan untuk geotek dan apa saja yang perlu
kami langkah-langkah kami untuk mengetahui tanah wakaf yang ada di wilayah pimpinan cabang Muhammadiyah Juwiring. Awalnya kami mengira hal itu hal yang mudah karena datanya ada, terus tempatnya ada. Nah, barangkali kita kalau kita misalnya sowan ke ranting, harusnya ranting pirsa gitu. Tapi ternyata waktu itu banyak sekali pimpinan ranting kita itu yang tidak tahu, Pak. Masjid ini yang mana, wakaf ini lokasinya mana itu ternyata tidak tahu. Akhirnya kami minta kelonggaran waktu ke Pak Sukamti, waktu itu ternyata Desember belum selesai, Pak. Dan ke saya di daerah nanya-nanya ke cabang lain itu ternyata sama aja problemnya. Artinya memang entah kita di cabang itu terlalu nyaman kemarin-kemarin atau seperti apa, digitalisasi dan pembaruan data itu sangat penting sekali, Pak. Jadi ada beberapa, salah satu contohnya itu di Bulurejo sendiri, itu kayak punya Pak Poniman, itu kan ada perubahan. Lalu di Ngelonsari itu tahunya warga sekitar, itu dari tempat wudhu sampai parkiran itu sudah wakaf Muhammadiyah, padahal ternyata belum, Pak. Jadi pihak keluarga itu sebenarnya sudah masrahke, yang ngendikannya Pak Dodo, sekretaris PRM Bulurejo sudah masrahke, cuma dari cabang tidak respon-respon sejak dulu gitu. Dan kebetulan kemarin kalau di cabang Juwiring itu yang Nyun Sewu yang banyak tahu tentang tanah wakaf itu, kalau saya tidak salah itu Pak Bambang rahimakumullah, Pak Jawahir. Nah, kebetulan beliau berdua sudah mendahului kita. Itu beberapa data itu saya banyak tanya ke beliau, Pak. Bahkan dulu waktu periode kami di BCPM itu, kebetulan saya di Ekowira itu pernah sowan ke Pak Bambang, pengen nyari tanah wakaf PCM yang nganggur untuk kita jadikan salah satu amal usaha pemuda. Nah, kebetulan belum sempat menjanjikan untuk ngeliling waktu itu, cuma belum terrealisasi. Nah, ditambah dengan apa itu tugas pendataan tanah wakaf masjid ini semakin membuat kami di lapangan itu ya memang harus khawatir, Pak. Ternyata, Pak, banyak sekali masjid-masjid kita itu bahkan takmirnya sendiri itu nggak tahu kalau itu ternyata wakafnya Muhammadiyah. Bahkan saya itu di sebelah barat rumah saya sendiri itu, yang dalamnya Pak Sarif Hidayatullah itu ternyata wakafnya ke Muhammadiyah, Pak. Selama ini kita nggak tahu. Setahu saya itu waktu kita buat sebelum muktamar itu kan buat selayang pandang ranting itu. Yang kita foto itu malah Masjid Pulau Gede itu, Pak, yang pinggir jalan itu. Ternyata itu Masjid Pulau Gede itu masjidnya masih milik pemerintah. Meskipun bangun tokoh-tokoh Muhammadiyah waktu itu. Tapi kalau fakta di atas kertas kan kayak gitu nggak tertulis, Pak. Warga segitu di situ mengakui bahwasanya dulu yang apa namanya, Mas? Nyengkuyung jenenge nyembadani memang waktu itu warga Muhammadiyah. Cuma semakin kesini, semakin ganti generasi itu tidak menutup kemungkinan sejarah tinta Muhammadiyah di masjid itu juga lama-lama akan luntur kalau kita nggak ngerawat itu. Dan satu sisi juga memang ternyata Muhammadiyah itu memang satu langkah ke depan dibandingkan organisasi lain itu ya. Salah satunya mungkin itu mulai menata ulang tentang tanah-tanah wakaf. Baik, tidak usah berpanjang-panjang. Kami itu sedikit cerita awal kami menerima tugas dari PCM Juwiring, bukan di Bulu Pleret. Yang pertama kami sudah kami urutkan per kelurahan, per ranting. Dari menurut abjad ada 19 ranting di PCM Juwiring. Dan yang pertama saya urutkan abjad ini Bolo Pleret. Data yang kami terima itu seperti ini
dan 1 lembar Pak, 1 lembar seperti ini. Dan perlu Bapak ketahui, ini beda Pak ternyata Pak. Yang ada di sini tidak selalu ada di sini. Begitu juga pun sebaliknya. Artinya kami juga, saya pilah yang di sini ada, yang di sini ada, saya masukkan jadi satu, kita kemarin kami cari satu-satu. Untuk yang pertama di Desa Bolopleret, itu luas 277 meter persegi, peruntukannya untuk Masjid Muslimin, wakifnya Sukarni, nadirnya Muhammadiyah, sudah Muhammadiyah, nomor sertifikat sekian, nomor akte ikrar wakafnya itu, titik koordinat itu, gambar masjid per Februari 2025 seperti itu Pak. Ini sebenarnya kalau rantingnya dihadirkan lebih bagus Pak. Besok ini. Lalu yang kedua ada luas 194 dan 65, itu peruntukannya untuk TK Aba semua, wakifnya Ibu Sukarni dan Haji Zainal Mustafa, nadirnya Muhammadiyah, nomor sertifikatnya sekian, wakifnya tahun 2004 dan 92, lalu titik koordinatnya itu peruntukannya 2 sertifikat itu untuk TK Aba. Nah, kenapa besok mungkin perlu sama pimpinan ranting, karena mungkin kalau ada ranting bisa ya Mas bener kuwi Mas, gitu mungkin itu cross check. Lalu yang keempat ada bangsal, luasnya 67, gambar terbaru seperti itu Pak. Itu digedaki nih sarajan. Ini bangsalnya Pak di Bolopleret. Nah, kita kan kalau misalnya ada ranting dihadirkan kan bisa Pak. Ini, oh ternyata itu nggone dewi. Terus ya Pak. Ini. Lalu yang selanjutnya ada luas 145, peruntukannya untuk Masjid Al Hidayah. Ini Pak masjidnya, yang wakif Bapak Dadi Mulyono tahun 92. Sertifikatnya juga 92, itu Masjid Al Hidayah Bolopleret itu. Etan Pasar nggih. Kap nggih. Ini yang berarti yang pinggir jalan raya itu ya, Pak? Nggih. Git kaca. Lalu yang selanjutnya ada 17 meter gedung penyimpanan yang wakaf juga Bapak Zainal Mustafa tahun 92. Nah, ini lokasinya ini yang menunjukkan itu Pak Johan waktu itu, kalau tidak salah. Cuma sekarang jadi tempat untuk nyimpan bola pecah Pak. Lalu selanjutnya ada PP Al-Mutakin, wakifnya Pak Haji Basri. Ini di Nurul Mustafa kalau nggak salah. Ya. Nah itu kan orang awam nggak tahu itu Pak. Kalau tidak dikenalkan itu. Lalu yang ke-8 sama, jadi 78 itu bidangnya sama Pak masjid ini, yang satu luasnya 400 meter, yang satu 105 meter. Di hemat kami dari MPI, untuk jagani ini Pak, nanti mungkin bisa sertifikat itu kita copy, kita kasihkan warga sekitar atau ke takmirnya Pak, untuk sebagai legasi kita aja bahwasanya iki lho nggonku itu, meskipun kita sepertinya kalau sekarang kita untuk mengundang takmir masjid yang sudah terlanjur dikelola oleh saudara kita maupun yang lain itu, saya rasa akan konflik horizontalnya sangat tinggi itu nanti. Itu jumlah di Bolopleret ada 8 sertifikat. Barangkali kalau ada tambahan monggo. Total luasnya 1270 meter. Sedangkan untuk papan wakaf tidak ada semua. Keberadaan sertifikat yang di sini waktu tertulis di cabang.
Barangkali sekarang masih di cabang atau sudah diminta daerah. Hanya mungkin nanti per ranting bisa dikasih fotokopinya Pak untuk didistribusikan ke takmir masjid atau pengelola warga sekitar biar warga sekitar itu tahu kalau tanah itu sudah diwakafkan ke Muhammadiyah.